Salam kerahiman. Ada satu statement ya yang saya baca di satu buku. Barang siapa menghakimi, dosa menjadi bagian daripadanya. Merasa berhak untuk mengadili orang berdosa adalah dosa. Kita mau menempatkan diri di tempat Allah. Itulah dosa yang paling besar dari semua dosa lainnya. Nah, mari kita bahas ya bersama-sama. Dalam hidup kita sehari-hari sebetulnya kita sering sekali menghakimi orang. Contoh ya, dia datang terlambat. Oh, mau dianggap penting. Makanya dia seksi sibuk. Dia sibuk di sana, sibuk di sini sehingga datangnya terlambat. Dia datangnya lebih awal. Oh, orang ini nggak ada kerjaan, makanya dia datang lebih awal supaya bisa minum, bisa makan, bisa menikmati sarana yang disediakan. Dia banyak ngomong. Oh, ternyata dia mau sok menonjol, sok penting, sok tahu. Jadi dia ngomong segala macam, mau kelihatan kehebatannya. Ya, dari 3 contoh itu aja kita sering kan menghakimi orang seperti itu. Bisa dalam pelayanan, bisa di kantor, bisa dimanapun. Kalau kita mau menghakimi orang, ada aja salahnya. Ada aja alasannya yang kita bisa pakai untuk menghakimi orang. Datang ke pelayanan, bawa kue banyak. Kita hakimi, wah dia mau sok pamer bahwa dia baik, dia murah hati, dia bagi-bagi makanan. Setelah makanannya dibagi, ternyata nggak enak. Wah, makanan nggak enak dibawa ke pelayanan, dibawa ke persekutuan. Banyak sekali yang kita bisa katakan, kita hakimi ya. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang perempuan. Sekarang ya sudah oma ya. Tapi dulu mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun kemudian, dia seorang yang energik, yang aktif, yang cantik, yang ya menarik ya. Dengan sikapnya seperti itu, ada beberapa orang yang mulai menghakimi, menuduh lah ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan. Dia overacting, dia sok pamer, mau memperlihatkan bahwa dia hadir, dia ada, sehingga mau berbuat sedemikian rupa supaya orang sadar bahwa dia ada di situ. Dia aktif, dia ceria. Sebagian orang menganggapnya centil, genit, mau mencoba menarik perhatian suami-suami lain. Nah, keadaan ini terus berlanjut sampai akhirnya sampai ke satu titik kita mendengar mereka mau bercerai. Nah, berarti betul kan? Berarti betul, dia tuh genit, dia tuh centil, makanya suaminya nggak suka sama dia, makanya mau cerai. Dan seterusnya. Setelah sekian tahun, udah nggak ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, ternyata dia rajin di pelayanan, dia melayani, dia rendah hati, dia murah hati, dia luar biasa baik. Dan nggak jadi bercerai. Tapi tetap aja ada orang yang menghakimi dia. Dulu dia begini. Dulu dia begini, begitu. Membuat rumah tangga orang lain jadi salah paham, jadi berantakan. Jadi tuduhan-tuduhan yang lama yang belum tentu betul pun terus ke bawah. Kita menghakimi. Padahal itu semua kan belum tentu. Kita nggak tahu dalam-dalamnya apa yang sebetulnya terjadi. Kita sudah menghakimi. Nah, tadi dikatakan di awal, barang siapa menghakimi, maka dosa sudah ada pada orang itu. Sudah ada pada orang yang menghakimi. Sering kita nggak sadar kan?
Kesatu, kenapa dia berdosa? Karena dia berasa berhak. Saya merasa berhak untuk mengadili orang itu karena saya tahu orang itu genit, orang itu centil, orang itu bla bla bla. Merasa berhak menghakimi dia, menilai dia, menuduh dia. Itu dosa. Yang kedua, menghakimi itu hak Tuhan. Jadi kalau kita duduk di posisi menghakimi, berarti kan kita seolah-olah mengambil haknya Tuhan. Kita duduk di tempat Allah menghakimi. Dan dikatakan di situ dosa yang paling besar adalah dosa menghakimi. Kita menghakimi orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, menghakimi atau penghakiman itu milik Allah. Kalau saya menghakimi, berarti saya menempatkan diri di tempat Allah. Inilah dosa yang paling besar dari semua dosa. Karena bertindak seperti Allah. Padahal saya sendiri juga penuh dengan dosa. Saya orang berdosa, tapi seringnya kita gampang menghakimi orang dan lupa bahwa saya juga melakukan hal-hal seperti yang kita tuduhkan. Mari kita sama-sama merenungkan cerita ini. Mungkin pengalaman ini enggak Bapak Ibu alami, tapi dalam hidup sehari-hari, suami pulang telat, sudah curiga, kemana ini? Wah, jangan-jangan dia pergi dengan wanita lain. Mulai curiga, mulai periksa isi kantong, mulai periksa bajunya, apakah ada bau minyak wangi dan segalanya. Kita sudah menghakimi, kita sudah mencurigai. Dan dikatakan di sini, kita sudah berdosa. Itu sedikit cerita, kita renungkan bersama-sama. Saya ingin kita masuk ke dalam permenungan, dan kalau kita melakukan hal tersebut, mari kita datang pada Bapa. Mari minta ampun pada Bapa dan sekaligus mohon rahmat kepada Allah untuk supaya kita jangan mudah menghakimi. Minta rahmat Tuhan supaya Tuhan yang menguasai kita, yang membimbing kita, supaya kita jangan terjebak, jangan masuk ke dalam pencobaan menghakimi orang lain. Bisa saja orang itu memang pernah bersalah, tapi dia punya kesempatan untuk mengaku kesalahannya dan menjadi orang yang baik. Sedangkan kita biasanya terus menghakimi orang tersebut. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.